Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Anira Risma dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Quran IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah review arsip nih untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi arsip. Nah, kali ini saya sudah mengambil tema tentang arsip transportasi tradisional pada zaman dahulu. Sebelum kita membahas apa sih arsip transportasi tradisional pada zaman dahulu, nah, kita harus mengetahui apa sih arsip itu. Arsip adalah sebuah rekaman, kegiatan atau peristiwa dalam bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Arsip sendiri merupakan sumber yang otentik untuk menunjukkan kegagalan dan keberhasilan pada masa lalu dan diaplikasikan dengan adaptif dan juga konseptual untuk merencanakan pembangunan pada era sekarang. Latar belakang perkembangan transportasi. Perkembangan transportasi sendiri pada masa sejarahnya bergerak sangat perlahan, berevolusi serta terjadi perubahan sedikit demi sedikit nih. Nah, sebenarnya ini diawali dengan sebuah perjalanan jarak jauh dengan jalan kaki. Dalam aktivitas manusia sendiri menunjukkan bahwa selain berjalan kaki, ternyata juga memanfaatkan sebuah kekuatan dari hewan untuk mengangkut suatu muatan yang tidak bisa diangkut oleh manusia. Lalu, pengertian transportasi. Transportasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu transporter, di mana trans berarti seberang atau sebelah, sedangkan porter berarti mengangkut atau membawa. Nah, kali ini kita dapat memahami bahwa transportasi adalah mengangkut atau membawa sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi sendiri dilakukan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada awalnya, transportasi dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki. Nah, setelah adanya inovasi, maka pengangkutan barang dialihkan dengan menggunakan sebuah tandu atau pikulan. Selanjutnya, kemudian setelah manusia mengenal sebuah teknologi penjinakan hewan besar seperti sapi, kuda, unta, dan sebangsanya, maka transportasi dialihkan kepada hewan. Nah, selanjutnya yaitu adalah masa di mana sebelum ditemukannya sebuah roda, di mana untuk mengangkut sebuah beban-beban yang berat, maka digunakannya eretan atau kereta luncur. Kali ini barang diletakkan di atas batang-batang yang dirakit yang diletakkan di atas tanah lalu dieret oleh manusia. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan yang lebih krusial, yaitu ditemukannya sebuah roda yang terjadi secara tersendiri di suatu tempat dan waktu yang berbeda. Penemuan roda terjadi sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Berdasarkan arsip yang telah ditelusuri seperti transportasi tradisional yang menggunakan sapi, kuda, kerbau, maka manfaatnya dikelompokkan menjadi manfaat untuk mempertahankan keamanan, pemerintahan, sosial budaya, dan juga ekonomi. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu pertahanan keamanan. Transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan seperti kuda sangat berperan dalam Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 sebagai kendaraan atau tunggangan para pasukan perang. Yang kedua, dalam bidang pemerintahan. Kereta kencana tempo dulu merupakan alat transportasi sultan-sultan atau raja-raja selama menjalankan pemerintahan serta acara ritual kerajaan. Misalnya, kereta kencana di Yogyakarta dan Solo. Selanjutnya, dalam sosial budaya. Manfaat alat transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan untuk kepentingan sosial budaya sangat membantu dalam berbagai kemudahan, yaitu pelayanan perseorangan atau kelompok, dapat mempererat persaudaraan dan hubungan sosial kemasyarakatan antara daerah melalui pekan kesenian dan budaya serta pameran dan pariwisata. Yang terakhir yaitu ekonomi.
Transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Transportasi sangat penting peranannya bagi daerah karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial. Transportasi dalam fungsi ekonomi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak antara keduanya. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang jenis moda transportasi tradisional. Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sering perkembangannya di Indonesia dikenal masyarakat berbagai jenis moda transportasi tradisional yang menggunakan tenaga hewan. Seperti sapi, kuda, dan kerbau merupakan moda transportasi tradisional yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan yang diambil tenaganya untuk dijadikan alat transportasi. Yang pertama yaitu ada kuda. Kuda sebagai sarana transportasi menempati posisi yang sangat penting. Binatang satu ini lambang maskulinitas yaitu keperkasaan atau kekuatan. Penaklukan dan peran dalam sejarah didukung oleh kekuatan kuda loh. Kuda menjadi alat transportasi yang sangat penting dan menentukan ketika alat transportasi modern belum sepopuler sekarang. Kuda ternyata pada zaman dahulu juga memiliki tarif dan juga dikenakan sebuah pajak. Alasan utama mengapa kuda menjadi pilihan utama orang zaman dahulu adalah karena kuda salah satu hewan dengan memiliki kekuatan yang besar dan mempunyai daya jelajah yang sangat luas. Nah, yang kedua ada kerbau. Kerbau banyak manfaatnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi makanan di negara-negara Asia berupa daging, susu, ternyata kerbau juga dimanfaatkan sebagai alat transportasi loh. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada sapi. Sapi ini berasal dari famili Bovidae, seperti halnya banteng, kerbau, bison, kerbau Afrika, dan juga anoa. Menurut Ali, domestikasi sapi sudah dilakukan sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Dalam hal ini, sapi sangat berperan penting juga sebagai alat transportasi pada zaman dahulu. Ada banyak jenis sapi yang digunakan sebagai alat transportasi. Oke, baiklah teman-teman, berikut tadi adalah review dari saya tentang arsip transportasi tradisional. Semoga dapat menambahkan pengetahuan kita tentang transportasi tradisional yang ada pada zaman dahulu ya. Nah, selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya kelebihan itu adalah hanya milik Allah. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.